Jadi ya memang begini. Jadi artinya kalau idealis kita, artinya mungkin setelah kita lulus dari universitas, kreativitas dan juga bagaimana kita adaptasi dengan masyarakat, kondisi masyarakat, itulah yang menentukan bahwa seseorang itu berhasil atau tidak berhasil gitu ya. Jadi bagaimana kita mengadaptasikan diri kepada perkembangan kondisi terkini masyarakat gitu. Jadi tidak murni bahwa ilmunya harus di bawah, dia dapat ilmu ini dan dia harus bekerja sampai tua hanya di ilmu tersebut, tidak pindah-pindah. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut menandai 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan Insinyur Christopher Hamsi atau Pak Chris Hamsi. Ya. Beliau adalah Direktur PT Graha Fortisindo. Apa kabar Pak Chris? Baik. Ya. Ya, Pak Chris mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika kuliah di Fakultas Teknik Arsitektur Undip dan sampai akhirnya terjun di bidang bisnis properti, bahkan sekarang juga di bidang farmasi sampai saat ini baik di Pontianak maupun di Jakarta. Silakan Pak Chris. Ya, kalau kuliah ya saya waktu itu lulus SMA, ya. Kemudian saya pergi ke Jawa itu pertama kali karena saya nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di Semarang. Ya. Kebetulan saya diterima lewat si Penaru. Ya. Kesan pertama saya masuk Semarang adalah banjir. Saya karena nggak ngerti Semarang, jadi saya sampai ke Tugu Muda, kemudian saya nyari kampus di Iman Barjo, ya Iman Barjo, pakai becak waktu itu. Ya dapat kos, malam pertama saya nginap, hujan deras, kemudian turun ke bawah kok banjir gitu. Nah ini kesan pertama. Tapi syukur bahwa saya masuk ke Undip dan suasana kuliahnya enak. Waktu itu masih ada masih di Imam Barjo, jadi pergi ke kampus jalan kaki. Ya, artinya suasana kuliahnya segala macam cukup menyenangkan. Cuma ya banyak di arsitek mungkin masalah yang paling utama adalah tiap hari stres. Waktu kuliah itu nggak ada banyak senangnya karena tugasnya menumpuk, selalu lembur dan sebagainya. Jadi masa-masa di kuliah itu ya paling senangnya ya paling kita pada saat ada camping bersama ya. Kemudian kita juga KKN itu memberikan kesan yang luar biasa ke kita karena kita tinggal di desa selama 3 bulan. Nah ini membuat kesan yang tersendiri menurut saya ya selama kuliah di Undip. Nah setelah selesai tentu saya juga waktu itu dari keluarga yang tidak mampu ya, orang tua pas-pasan makannya, bahkan beli beras pun 5 kilo di rumah. Jadi harapan saya waktu itu adalah bagaimana saya bekerja di perusahaan yang profesional, artinya saya nggak mikir bahwa saya bisa mandiri usaha sendiri. Karena saya kemudian bergaul, berteman dengan ada beberapa kenalan atau saudara, mereka tahu saya lulus arsitek, terus dicoba bagaimana kalau saya mau bangun rumah, bisa nggak buatkan gambar dan lain-lain. Nah disitulah saya mulai buat gambar, mengawasi pekerjaan, tapi karena saya nggak punya duit, saya nggak bisa borong bangunannya. Saya hanya dapat 10% dari budget pembangunan. Nah, mungkin
ini karena keberanian kita ya, artinya terjun, baru lulus kemudian terjun, dan kemudian kita berani ngambil resiko untuk belajar. Jadi saya sambil namanya kita kuliah kan nggak mungkin dapat pengalaman bekerja ya, bangun rumah yang sebenarnya. Tapi ketika kita sudah jadi pengawas dan sudah berada di lapangan, kita harus mampu menguasai semuanya. Nah, dari situlah saya belajar bertanya sambil juga melihat tukangnya bekerja sambil belajar. Dan syukur bahwa dengan kerja keras dan ada niatnya untuk bahwa belajar, ya selalu belajar. Dan akhirnya dalam 1 tahun saya makin meningkat proyeknya sampai 5-6 proyek. Nah, inilah awal mula saya mulai merasa bahwa saya tidak mungkin akan mencoba usaha sendiri, berwira swasta sendiri, karena dari borongan saya dapat duit. Kebetulan di saat itu ada pas lagi ya berjalan-jalan ketemu dengan kepala KPLP. Mereka membutuhkan perumahan, tapi perumahan subsidi waktu itu. Lalu saya akhirnya coba apa yang dibutuhkan. Wah, ini proyeknya lumayan, ada 60 unit rumah nih. Saya kemudian pergi ke bank, kemudian belajar tentang itu namanya KPR, rumah subsidi. Nah, dari situlah saya dibantu ya. BTN waktu itu membantu saya kredit untuk membeli lahan dan lain-lain, dan akhirnya saya mulai menjadi developer kecil di hanya bangun 60 unit rumah. Dan syukur waktu itu hanya ada 5 developer di Pontianak. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Pak Kris, itu tahun berapa? Itu tahun 1992 itu. Jadi saya 1 tahun setelah lulus sudah jadi developer. Walaupun proyeknya kecil ya, proyek yang rumah subsidi itu, harga jualnya 5.400.000 waktu itu kalau nggak salah. Nah, dari situ kemudian karena developernya sedikit, permintaannya banyak, booming. Jadi akhirnya di tahun 95 saya sudah punya banyak, sudah hampir 5 atau 6 proyek di properti. Jadi berkembang saya berhasilnya itu dari memang dasarnya properti. Ya, bangun perumahan kecil, kemudian meningkat ke bangun perumahan menengah. Nah, dan perumahan yang agak mahal sedikit. Cuma di tahun 98 kan terjadi masalah karena Soeharto dituntut turun ya, politik tidak normal, dan akhirnya perumahan itu mati total. Jadi sempat stres juga bahwa nggak bisa kita jual rumah, orang lagi ribut, orang lagi ada kerusuhan di mana-mana ya. Akhirnya kalau saya tahan berarti ya saya tinggal habis ini. Jadi saya banting setir, saya pikir apa bisnis yang paling bagus. Akhirnya saya lihat, ya coba saya di kesehatan, atau orang sakit yang nggak mungkin, nggak beli obat, nggak beli alat, dan sebagainya. Nah, dari situlah saya coba belajar untuk berpindah profesi dari developer ke alat kesehatan. Ya, mungkin itulah ketika itu saya sudah masuk di kesehatan, mulai dari import, kemudian setelah pangsa pasarnya besar, kemudian saya mulai coba membuka industri dalam negeri. Nah, sampai sekarang kita sudah berkembang di produsen alkesnya, hanya satu-satunya produsen alkes di Kalimantan. Jadi ya mungkin pionir lah kita bikin pabrik di Kalimantan. Dan kalau yang bisnis lain, besi dan segala macam, itu ada kaitannya dengan developer. Karena saya juga dipercaya menjadi pengurus REI dan juga ketua REI 2 periode di Kalimantan Barat. Dan menjadi pengurus DPP REI hingga saat ini. Jadi ya
peluang-peluang mempunyai koneksi teman-teman developer itu kan banyak. Dan akhirnya industri kita juga berkembang ke arah buat jaringan, buat atap metal dan sebagainya. Ya. Kira-kira itu Mas ya. Jadi yang properti masih jalan terus sampai sekarang ya Pak? Properti masih jalan. Saya sampai saat ini juga masih jalan rumah subsidi. Ya cuma karena lagi pandemi ini ya subsidinya juga. Jadi properti juga terdampak sehingga kita ya bangun sedikit ada tapi tidak besar seperti dulu lagi. Di saat pandemi ini justru saya berkembang pesat di industri alat kesehatan. Saya menambah beberapa produk yang saat itu susah didapat di pasaran. Salah satunya IM dan swab. Ya, waktu itu kan Indonesia langka karena semuanya itu adalah impor. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Memang salah satu bisnis yang tetap bertahan bahkan tumbuh dalam era pandemi itu selain makanan minuman adalah farmasi dan alkes, itu memang di mana-mana seperti itu. Nah, tadi yang dikatakan yang swab tadi produksi sendiri atau impor, Pak? Kita produksi sendiri ini. Ya, kita produksi sendiri. Jadi ya mungkin kita produksi swab satu-satunya di Indonesia ya. Selebihnya itu saya sampai saat ini saya belum mendengar ada yang memproduksi swab di Indonesia. Itu saya kira menarik karena sekarang kan orang bertanya-tanya kenapa harga bisa berbeda-beda, Pak? Iya, kalau soal itu mungkin gini, karena pada saat pandemi kan seluruh dunia membutuhkan barang yang sama, sedangkan suppliernya kan sedikit. Ya kan, pergerakannya sedikit, semua kos menjadi mahal. Belum lagi misalnya kalau kita pabrik, karyawannya kadang masuk, kadang nggak masuk. Kemudian tambah lagi kita harus swab pegawai dan sebagainya. Jadi katakanlah itu terjadi karena memang kelangkaan. Di import pun harganya memang tinggi di pasaran gitu. Nah, karena tentu kalau kita di industri maupun yang lainnya tentu kita kan ngikutin pasaran harga dunia. Misalnya harga dunia kelapa sawit naik, masa kita buatnya terus dijual murah gitu. Jadi ya mungkin itu karena memang bisnis itu kan global ya. Harga globalnya itu nggak mungkin. Ya, kita menjual menjadi murah. Kalau murah ya kita ekspor kan begitu. Jadi ya kecuali kalau memang ada kebijakan tertentu ya pemerintah mensubsidi atau sebagainya. Dan kami juga melakukan hal itu ketika maskernya dulu langka. Di pasaran dijual 500, 600, saya di sini masih jual 40, 80, 70. Nah, artinya kita juga mensubsidi dari diri sendiri ya. Karena bahan baku waktu itu seluruh dunia tutup, saya sempat membeli sampai yang harganya 20 sampai 50 kali lipat dari harga yang biasanya. Ya, enggak, maksud saya karena swab itu bisa dibuat sendiri di dalam negeri di Pontianak, mungkin kan ongkos-ongkos lain-lain kan lebih murah gitu loh. Apakah harga juga bisa lebih murah? Iya, kita soalnya gini, ini kan yang namanya swab ini tidak ada mesin yang langsung kita buat langsung keluar itu swab. Jadi mesin ini kita juga ada waktu untuk menyelesaikan R&D-nya. Sampai benar-benar swabnya memang sesuai dengan standar yang bisa dipakai di medis. Jadi memang kalau kita industri alat kesehatan kedokteran, biaya terbesar itu R&D. Jadi kita banyak membuang produk-produk dari yang gagal produk sampai berhasil mendapatkan komposisi produk. Itu kosnya besar sekali di R&D.
Jadi sekarang yang apa itu tadi produk swab tadi itu di pangsa pasarnya bisa sampai berapa persen yang buatan Pak Kris ini? Ya, kita karena saya katakan tadi R&D kita. Jadi awal mula daripada kita membuat ini semua kan karena banyak rumah sakit waktu itu ya ada keluhan bahwa Pak kita tolong dong dicariin. Saya cari di import, terus di Cina juga lagi banyak orang pakai. Jadi kita mau beli di Jepang. Akhirnya dipikir kalau semua begini ya kita mau tidak mau kita akan coba buat sendiri. Apa sih susahnya gitu? Jadi merupakan suatu tantangan. Tapi begitu saya sudah selesai, sudah dapat sertifikasinya, sudah bisa dijual, lah harga terus turun ya. Kemudian COVID juga turun ya. Ya itu resiko. Makanya saya bilang kalau investasi di industri alat kesehatan kedokteran, waktu untuk menghasilkan satu produk sampai jadi itu butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Nah itu waktu yang sangat panjang. Nah, sekarang selain alat-alat kesehatan yang ada hubungannya dengan COVID, apa saja Pak produk yang dibuat oleh perusahaan Pak Kris ini? Ini sekarang kita lagi mengembangkan sarung tangan nitrile ya. Itu juga memang banyak dicari pada saat COVID. Tapi kalau setelah COVID, hampir semua bagian, misalnya di restoran, di rumah sakit, di perkebunan, semua kan pakai sarung tangan nitrile. Dan memang kita berencana untuk pangsa pasar ekspor. Jadi kita sekarang sudah mulai pembangunan pabrik untuk produksi nitrile. Jadi selama ini sudah ekspor Pak ya? Dulu ya, pada saat pandemi itu masker kita sudah ekspor kemana-mana. Tapi ya sekarang karena sudah pandeminya sudah ya artinya masalah terbesar kalau ketika Cina tidak mengekspor barang-barang kita laku banget di pasaran. Tapi ketika sekarang Cina kasusnya sedikit, dia banyak ekspor, ya rata-rata kita perusahaan Indonesia kalah saing sama Cina. Nah, ini ternyata luar biasa dari properti pindah ke Alkes, sukses di masa pandemi. Sekarang pandemi agak berkurang, apa antisipasinya ke depan? Kita sebetulnya juga sudah memulai kayak tadi ini sarung tangan glove nitrile itu kan artinya dipakai di COVID maupun setelah COVID. Artinya kita mulai melakukan transisi. Yang kedua, kita juga sudah mulai mencoba bekerja sama dengan beberapa peneliti-peneliti dari universitas. Kita ada kerjasama dengan UI, kita ada kerjasama dengan Atmajaya, kemudian kita juga ada kerjasama dengan pihak Spanyol dan Jerman. Kemungkinan kita akan mengembangkan produk-produk berbasis bioteknologi, dan juga deteksi untuk laboratorium yang berbasis DNA, PCR. Nah ini tentu saya melihat menangkap bahwa ini adalah peluang masa depan, karena boleh katakan yang punya industri seperti ini itu sangat sedikit di Indonesia. Coba mengembangkan biofertilizer. Saya di Pontianak, buat di Pontianak. Yang kedua, kita kerjasama dengan Atmajaya, kita buat media untuk kultur laboratorium. Media kultur laboratorium. Ini yang baru lagi dikembangkan, dan juga yang dengan Jerman dan Spanyol, kita mengembangkan alat tes yang berbasis PCR. Misalnya tes COVID, TBC segala macam, tapi
deteksinya menggunakan DNA. Gitu. Ya, baik. Tadi di Pontianak baru satu-satunya Pak ya yang produksi alkes ini. Iya, betul, satu-satunya. Iya. Jadi beberapa produknya juga kelihatannya satu-satunya di Indonesia juga. Iya, betul. Ya. Ini produk nekat namanya, Mas. Karena pandemi ya harus nekat. Kalau nggak nekat ya kita nggak akan. Ya. Karena teknisi tidak ada dari luar. Ya. Pada saat pandemi semua mesin harus di-create atau kita beli bagian-bagiannya, kemudian kita rakit di Pontianak. Ya, itu tenaga-tenaga ahlinya dari mana Pak Kris? Saya bekerja sama dengan Politeknik di Pontianak, bekerja sama dengan Untan. Itu kan banyak dosen-dosen mesin yang pinter ya. Dan juga tenaga kerjanya saya bekerja dengan SMTI, Sekolah Teknologi Menengah. Untuk tenaga kerjanya. Nah, dari mereka lah saya mendapatkan murid-murid yang ya juara-juara robotik, yang juara-juara mesin dan sebagainya. Saya ambil, kemudian saya kalau ada masalah saya mungkin berkonsultasi dengan dosen-dosen yang doktor-doktor S2, S3-nya itu. Nah, potensi-potensi itulah yang memungkinkan bahwa saya mengembangkan industri di daerah yang memang SDM-nya sangat kurang. Di Pontianak, kalau saya mungkin di Semarang ya banyak itu. Tapi kalau saya di Pontianak itu sedikit. Nah, itu sampai membutuhkan tenaga kerja berapa di pabrik ini? Kita waktu kemarin lagi ramai-ramainya ya mungkin sampai 130, 150 orang. Tapi sekarang karena kondisinya mulai sepi, tapi kita juga sudah mulai beralih ke produk-produk alkes lainnya. Saya lagi mengembangkan kurang lebih ada 10 jenis lagi. Sehingga nanti mungkin tenaga yang 100 lebih itu nanti akan kepakai lagi gitu. Nah, cuma sekarang di pabrik lagi dirombak gitu, memasukkan produk-produk yang tidak hanya untuk keperluan COVID, tapi untuk the next after COVID. Jadi sekarang lebih berkonsentrasi ke alkes daripada ke properti gitu, Pak? Ya, mungkin dari Mas tahu bahwa di dunia ini semua perusahaan properti lagi kolaps. Di China, ya di mana-mana. Dalam kondisi pandemi yang begini, income masyarakat kan rendah sekali. Semua susah, semua cari duitnya susah. Kalau orang susah nggak mungkin beli properti. Jadi artinya kita properti ya harus berani mengambil sikap. Artinya properti bukan menjadi tulang punggung utama bisnis lagi. Sambilan ini artinya. Tadinya adalah utama. Sekarang kita jadikan sambilan. Karena situasi tidak memungkinkan untuk dijadikan yang utama. Sekarang Pak Kris arsitek tapi menangani produk-produk alkes. Nah, itu apa yang muncul itu tadi katanya nekat gitu ya. Apakah mengandalkan manajerialnya atau apa? Iya, begini. Karena saya sendiri kan sudah punya network ya. Saya dari tahun 2000 saya sudah punya perusahaan di Jakarta. Kemudian kita mendistribusikan produk alkes itu ke seluruh Indonesia. Sehingga saya mau buka pabrik, pangsa pasar saya kan sudah ada. Ya, contoh beberapa produk misalnya masker, Kimia Farma produksi OEM di pabrik saya.
Oh. Kemudian Alfamart juga OEM di produknya di pabrik saya. Ya. Jadi akhirnya artinya pangsa pasar saya itu sudah ada dulu gitu. Jadi kita tidak berspekulasi buat pabriknya baru cari pasar, tapi pasar ada dulu baru kita kembangkan pabrik. Jadi ini memang lebih ke persoalan manajemen terutama marketing ya? Iya betul, marketing. Betul Mas. Marketing itu nomor 1. Marketing nomor 1 ya. Nah, jadi kalau begitu apa Pak yang tersisa dari pengalaman atau pelajaran yang dulu diperoleh di Undip yang sekarang bermanfaat? Saya memang mungkin ya karena saya belajar di arsitek ya, artinya ilmu itu tidak hilang. Kalau arsitek kan mendesain rumah, membuat sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak. Nah sekarang saya banyak menggunakan perencanaan ataupun prediksi itu larinya ke bisnis. Wah kira-kira ini prediksi ke depan ini kalau saya buat ini bagaimana? Jadi artinya perencanaan tidak lagi ke fisik bangunan, tapi ke perencanaan ke semacam studi dan prediksi untuk ke depannya. Itu mungkin ilmu yang saya masih pakai, pola pikirnya arsitek. Dan juga kita melihat bahwa seorang pengusaha itu memang tidak bisa harus mati di satu sisi saja, karena kondisi dunia yang sudah tidak stabil seperti sekarang, kita nggak bisa misalnya arsitek saya harus fokus pada pembangunan rumah atau saya desain rumah. Ketika nggak ada yang bangun rumah dan mendesain rumah, lah saya mau buat apa? Ya. Nah di sini kreativitas kita, ya artinya kita sudah menjadi pengusaha dan juga sarjana, jadi kita harus berani juga untuk belajar bidang-bidang lain yang memang bisa menjadi substitusi dalam kondisi darurat. Nah ini saya kan dalam kondisi darurat ini. Jadi saya ya mencari yang bisa disubstitusi supaya karyawannya tetap bisa kita pekerjakan, tidak ada PHK. Dan syukur bahwa dengan beraninya saya ini justru di COVID ini karyawan kita bertambah banyak. Karena kita memproduksi barang-barang COVID. Jadi berarti teman-teman muda yang masih kuliah sekarang harus mempersiapkan diri bahwa suatu saat nanti lapangan kerja itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Jadi ya memang begini. Jadi artinya kalau idealis kita artinya mungkin setelah kita lulus dari universitas, kreativitas dan juga bagaimana kita adaptasi dengan masyarakat, kondisi masyarakat, itulah yang menentukan bahwa seseorang itu berhasil atau tidak berhasil gitu ya. Jadi bagaimana kita mengadaptasikan diri kepada perkembangan kondisi terkini masyarakat gitu. Jadi tidak murni bahwa ilmunya harus dibawa, dia dapat ilmu ini dan dia harus bekerja sampai tua hanya di ilmu tersebut, tidak pindah-pindah. Ya. Nah, sekarang ternyata di Kalimantan Barat itu ada pengurus Ikatan Alumni Undip. Itu berapa banyak alumni Undip di Kalimantan Barat dan apa Pak kegiatannya Pak? Ya, ini siang ini kami lagi mau melakukan pertemuan. Kita sudah berhasil menghimpun ada mungkin 300-an ya dan terus bertambah. Kebetulan rektor Universitas Tanjung Pura, Universitas Negerinya Pontianak, ya. Itu juga alumni Undip. Ya, betul. Ada dua rektor di sini. Satu rektor universitas swasta terbesar juga, lulusan Undip juga. Ya, karena mungkin sekarang kami terbentuk pas pandemi, habis itu tidak ada kegiatan dan sekarang hari ini kita mulai nih ada pertemuan di hotel, silaturahmi, kemudian bertukar pikiran dan juga yang penting kita bisa bertukar pekerjaan atau networking sesama alumni Undip. Ya, itu menurut saya harus betul-betul nanti kita kembangkan besar ke seluruh Indonesia. Lulusan Undip bisa saling bekerja sama, saling
mensupport, dan adanya networking ini membuat kita punya usaha, kemudian pekerjaan dan lain-lain. Saya pikir itu sangat bermanfaat untuk kita tingkatkan, kita eratkan untuk ke depannya. Baik, Pak Kris, mungkin terakhir kalau mungkin ada saran, baik saran kepada alma mater, mungkin saran kepada alumni yang lain, kepada mahasiswa yang sedang belajar di Undip, berdasarkan pengalaman Pak Kris di lapangan, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya pikir ada program sekarang yang dari kementeriannya, menterinya, bahwa kerjasama antara lembaga pendidikan dan juga perusahaan itu akan banyak membantu mahasiswa ketika lulus. Mereka akan familiar untuk sudah mempunyai jiwa untuk bekerja gitu ya, disiplin dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga penelitian-penelitian yang juga bisa berkolaborasi dengan dunia usaha atau industri, sehingga semua penelitian yang dihasilkan itu juga bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan juga untuk pengembangan keilmuan gitu. Jadi yang dibuat itu seperti di anak saya di Jerman itu, ketika dia ngambil skripsi, profesornya itu selalu menanyakan ke industri atau kemana yang kalian butuhkan apa. Kemudian dicarikan judul yang kira-kira mahasiswanya meneliti yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasar pada nanti mereka lulus. Nah, ini mungkin sangat-sangat menarik ya menurut saya, bahwa kalau itu kita bisa aplikasikan ke dunia pendidikan atau ke Universitas Diponegoro, sehingga mahasiswanya ketika mereka lulus nanti mereka sudah punya pengalaman gitu ya, pengalaman kerja, magang gitu di perusahaan-perusahaan. Baik, terima kasih sekali Pak Kris, Insinyur Christopher Hamsi, Direktur banyak perusahaan, antara lain Direktur PT Graha Furti Sindo. Ya, dengan segala apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dikerjakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, memberi inspirasi untuk para mahasiswa yang sedang belajar dan alumni yang baru merintis karir. Sekali lagi terima kasih Pak Kris, sukses. Ya baik. Ya, sukses ya.